Kenapa kita teriakkan ini? Apakah karena kita benci Prabowo? Enggak. Apakah kita benci Gibran? Bukan. Saya nggak pernah membenci secara personal. Kita bukan membenci, tapi yang kita lakukan karena kita kecintai negeri ini, kita berharap bahwa negeri ini kelak itu akan baik. Kenapa kita melakukan ini dari sekarang? Tidak untuk sepelik Indonesia ya, jangan harapkan Indonesia langsung baik besok. Tiba-tiba Anda teriak begini, besok tiba-tiba Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Enggak. Anda harus berani untuk bermimpi dan memikirkan bahwa hari ini saya lakukan karena saya berharap anak cucu kelak saya itu hidup dalam keadaan Indonesia yang lebih baik. Ini akan makan waktu. Jangan berpikir kayak jentikan jari, hokus pokus, simsalabim, besok tiba-tiba semua berubah. Enggak. Enggak. Harus ada endurance kita dan harus ada imajinasi yang jauh. Untuk mengatakan, saya berharap anak saya kelak, atau boleh jadi cucu saya kelak, itu akan hidup di Indonesia yang lebih baik. Dan itu sebabnya kenapa saya harus menanam pohon dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak sekalian, senang sekali saya berada di sini. Bisa berbagi pengetahuan dan ketidaktahuan saya tentu saja. Saya dapat pekerjaan yang lebih sulit dari Pak Mahfud. Harusnya Pak Mahfud yang dapat pekerjaan yang lebih sulit ini, yaitu mencari cause, bukan sekedar simptom, penyebab. Saya ingat ceritanya Nasruddin Hoja. Kalau ibu bapak sekalian tahu Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja itu adalah kayak kayak kalau kan tradisi Persia mengenal Nasruddin Hoja, kalau tradisi Arab itu mengenal Abu Nawas, kira-kira begitu. Nasruddin Hoja itu mirip lah Abu Nawas dalam konsep tradisi di Arab. Nah, Nasruddin Hoja itu kayak ustadz, kiai, dianggap orang ahli, tapi sekaligus penghibur. Dia menghibur melalui joke-joke yang menarik. Jadi suatu saat dia didatangi oleh seseorang, orang itu minta obat sakit perut. Jadi dia datang, mullah, saya sakit perut, tolong dikasih obat sakit perut. Kenapa sakit perut? Pokoknya sakit sekali sekarang ini kondisinya. Kok bisa sakit perut? Tadi malam saya kayaknya makan makanan basi. Kok lihat itu basi? Iya, saya makan aja. Oke, baiklah, dia ke dalam gitu. Lalu kemudian dia bawa keluar obat sakit mata. Ini pakailah katanya. Orang ini protes, loh kok saya dikasih obat sakit mata? Kan saya sakit perut. Kata Mullah Nasruddin, dia bilang begini, menurut saya yang sakit matamu. Kau tahu itu makanan basi, kau lihat makanan basi, kau makan juga. Enggak, apa yang dibahasakan oleh Mullah Nasruddin ini sebenarnya betapa sering kita itu gagal membedakan antara mana cause, penyebab, dengan mana simptom. Yang tadi dibahasakan oleh Ustadz Sofa dengan sangat bagus gitu, simptom. Simptom itu adalah gejala, cause itu adalah penyebab. Seringkali kita capek mengobati gejala, tapi tidak pernah melihat penyebab. Contoh sederhana misalnya, Anda sakit kepala, Anda minum Panadol 1 pak, ya sembuh barangkali, tapi sesaat. Kalau penyebabnya adalah kolesterol tinggi. Iya kan? Karena cause-nya adalah kolesterol, Anda minum Panadol ya hilang for 2 hours barangkali. Tapi kemudian datang lagi dia karena penyebab dasarnya adalah, nah mungkin memang tugas pekerjaan rumah kita yang paling besar ada menemukan penyebab. Dan sebenarnya ada banyak sekali riset, disertasi, buku, jurnal yang sudah menjelaskan apa sebenarnya penyebab. Ya, kenapa negara-negara itu mengalami kerusakan. Nah, saya coba menjelaskan beberapa yang saya pahami dan saya pernah baca ya. Yang pertama adalah buku barangkali yang paling bagus Anda cerna, yaitu buku Mengapa Negara Gagal. Darren Acemoglu menulis dengan Robinson. Buku itu bercerita begini, buku itu bercerita dia melihat mengapa negara gagal,
Karena biasanya kalau negara itu terlalu kaya, pemerintahannya itu bersalin rupa dari yang harusnya mengurus menjadi pemburu rente. Apa itu pemburu rente? Jadi dia ikut main untuk mencari keuntungan. Dia harusnya menjadi pengurus, dia berubah wajah menjadi ikut main. Kan kalau kita belajar kembali demokrasi ya, demokrasi itu rakyat itu yang berkuasa. Rakyat itu kan tidak pernah sebenarnya menyerahkan kedaulatan itu kepada negara. Kedaulatan itu kepada presiden. Enggak. Kalau pakai bahasanya Rousseau, kedaulatan itu kan enggak pernah dipindahin. Tetap rakyat yang pegang. Kedaulatan dipegang kita. Makanya kalau negara mau melakukan sesuatu, harusnya dia nanyain ke kita kan. Saya mau ini dong, boleh enggak? Itulah yang disebut dengan partisipasi. Itu sebabnya kalau bikin undang-undang, wajib ada namanya partisipasi. Karena kedaulatan itu nggak pernah pindah. Kita tetap yang pegang. Jadi kalau presiden mau ngapa-ngapain, dia harus nanya kita. Bos, saya mau gini nih, boleh nggak? Kalau kita bilang nggak boleh dia lakukan. Karena kedaulatan di kita. Nah itu hilang di tataran negara-negara yang bersalin rupa menjadi pemburu rente. Kenapa? Karena dia ikut main. Dia nggak akan nanya. Nah, contoh misalnya negara di buku itu menjelaskan kasus Nauru. Nauru itu di tahun 70-an itu kayanya nauzubillah. Tetapi karena dikelola dengan keliru dan negaranya berubah menjadi pemburu rente, itu dilakukan ekstraksi luar biasa yang itu memperkaya sebagian orang saja dan akhirnya negara itu kolaps. Dia kayak kobalt. Kita ini kayak berpindah dari satu kekayaan dan kekayaan lain dan kita menjadi serakah pemburu semua. Saya mengatakan ini kepada apa? Kepada negaranya. Karena yang main kebanyakan adalah negaranya. Dulu kita kaya minyak, semua lari ke minyak. Ya kan? Kita mengalami windfall gain tahun 70-an lah, minyak itu. Gila-gilaan. Minyak habis pindah ke batu bara. Batu bara mulai declining, pindah ke nikel. Nikel dan pasir besi. Kalau Anda lihat daftar kekayaan orang-orang yang main di 3 sektor ini, 4 sektor ini, itu kebanyakan terafiliasi pada negara. Itu yang disebut dengan kutukan sumber daya alam. Kita kaya sumber daya alam, tapi kekayaan itu hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu saja. Dan itu kebanyakan terafiliasi kepada negara. Karena negara ikut menjadi pemain. Anda, secara sederhana begini deh, Anda cek siapa sekarang yang menjadi menteri di zaman Pak Prabowo dan siapa yang menjadi menteri di zaman Pak Jokowi, lalu cek dia kalau bisnisnya bisnis apa. Kalau dia bekerja sama, dia kerjasamanya kira-kira sama industri ekstraksi mana. Bahkan jangan salah, kalau Anda nonton film filmnya Mas Dandi tuh, soal nikel, ya itu dikeluarkan di tahun 2019. Hampir semua kandidat presiden 2019 itu bohirnya sama-sama aja. Semua terkait tuh industri ekstraksi. Jadi Prabowo sama aja, Jokowi sama aja. Industri ekstraksi semua. Film itu menjelaskan secara detail, 1 jam lebih, menjelaskan bahwa ini bisnisnya sama ini itu industrinya batu bara juga. Disebutlah beberapa nama-nama tertentu yang barangkali nggak enak juga kalau kita sebutkan di sini kan. Tapi kalau Anda bayangkan, coba Anda cek riset Tempo yang menyatakan bahwa apa? Hampir kebanyakan para anggota DPR kita itu sekaligus pemain tambang. Jelas kan? Loh iya. Iya, tinggal berpindah saja. Sekarang kalau bukan pemain ekstraksi ya pemain proyek kan. Ya sekarang MBG lagi. Ada yang punya dapur? Mungkin bisa studi banding sama Jawa Karyan lebih efektif. MBG itu bohong besar kalau tidak menghabiskan uang pendidikan. Itu ada dalam APBN 230 triliun.
memang, nah ini postur tricky APBN kita, ya supaya sekaligus saya kasih info. Postur tricky. Jadi kita itu rata-rata memang hampir 700 triliun dana pendidikan, karena harus kewajiban 20%. 500 sampai 700 triliun dana pendidikan. Tapi yang sampai ke pendidikan itu dipangkas memang, nggak banyak. Nah selebihnya itu lari kemana-mana tuh. Membangun ini, menguatkan P3K dan lain-lain sebagainya. Nah ini yang kemudian hilang kan. Efisiensi yang banyak dilakukan itu 230 triliun untuk dipakai di kasus MBG. Saya sekarang ini orang-orang, saya sebenarnya mau yang kedua nih. Tadi saya baru bicara satu ya soal orang-orang banyak yang ngelaporin soal P3K, Prof. P3K itu di banyak tempat sekarang, kasihan betul guru-guru P3K itu dan orang-orang P3K, itu di banyak tempat dia dipaksa untuk menandatangani komitmen akan bekerja selama setahun, tapi hanya akan dibayar sebulan, 6 bulan. Karena duitnya nggak ada. Itu jahanam betul itu, begitu menurut saya itu. Masa orang dipaksa kerja 1 tahun, menandatangani 6 bulan hanya gaji. Dan kalau dia tidak mau terima itu, dia dikeluarkan dari P3K, diambil orang lain. Dengan mengatakan banyak yang mau. Coba bayangkan, zolim betul itu. Itu zolimnya bertingkat itu. Saya. Kalau di istilahnya film agak lain, itu makan babi yang sedang bunting itu kira-kira begitu. Double dosanya. Iya kan? Sudah makan babi, babinya sedang hamil, bunting, itu double dosanya, kira-kira begitu. Nah saya balik ke satu ya, jadi satu itu, negara tidak serius, negara berubah menjadi pemburu rente. Ini yang menjelaskan begitu banyak hal. Contoh misalnya begini, coba Anda bayangkan. Kenapa ketika Jakarta itu sedang polusi banyak, yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik dan motor listrik. 70 juta untuk mobil listrik dan sekitar belasan juta untuk motor listrik. Coba tebak kenapa? Karena sebagian pejabatnya main baterai listrik. Kan itu penyebabnya. Kalau kita belajar dari negara lain, nggak ada negara yang menggunakan pola sama. Yang biasanya dilakukan adalah subsidi itu dilakukan untuk transportasi. Supaya orang beralih dari mobil ke transportasi. Itulah. Jadi transportasi publik yang digratiskan. Ini kan enggak. Untuk beli mobil listrik dikasih subsidi 70 juta. Untuk mau beli mobil motor listrik dikasih puluhan juta. Hasilnya apa? Mana ada polusi hilang? Semakin banyak mobil listrik, tetap polusi nggak hilang juga. Lagi pula mobil listrik, ya sebenarnya kan batu bara juga kan. Kan PLN-nya dari batu bara. Nah, itu yang menjelaskan banyak hal kenapa kebijakan negara kita itu kayak asal tambal saja. Karena ada kepentingan pribadi, ada insentif di dalamnya. Ada keuntungan yang dicari, itu satu. Jadi coba Anda lihat. Kita menjadi negara seperti ini, keadilan kayak hilang karena kita nggak pernah ditanyain lagi apa yang dimaui negara. Ya kan? Negara seakan-akan taunya itu adalah untuk ya kepentingan pebisnis ini. Itu satu. Yang kedua, saya kira faktor pastilah nggak mungkin hilang faktor personal, keserakahan, hilangnya amanah. Ya kan? Kalau hadis Rasulullah itu ayatul munafikina salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah kalau dibeli amanah, dia khianat. Dan saya kira mayoritas main begini kan. Keserakahan. Ini yang menjelaskan kenapa, tadi Pak Mahfud menjelaskan banyak kan. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin mudah untuk dia jual kewenangan itu. Dia tukar dengan Dengan rupiah, dengan uang. Faktor personal ini banyak, teman-teman sekalian. Dan ini menurut saya perangnya, kalau yang satu tadi perangnya adalah berhadapan dengan kebijakan negara, yang kedua ini perangnya adalah dengan diri sendiri. Kita berhadapan dengan diri sendiri. Ibda binafsik. Memang harus mulai dari diri sendiri. Saya nggak perlu survei di ruangan ini, atau di ruang terbuka ini. Misalnya kalau saya tanya,
Siapa di antara kalian yang ketika bikin SIM nembak? Ngaku. Siapa di antara teman-teman yang ketika bikin KTP itu ngasih masuk uang 50.000? Kadang-kadang memang problemnya di kita juga. Kita harus akui. Dan inilah yang disebut hadis Rasulullah adalah apa? Ibda binafsik, harus mulai dari diri sendiri. Karena kita ngomong berbusa-busa anti korupsi, keadilan, ya, melawan negara, tapi begitu keluar dari ruangan ini, belok kanan, ada polisi ditilang, ngasih 50.000. Kan itu problem kita. Iya kan? Padahal hadis Rasulullah bilang ar-rashi wal murtashi finnar kan? Nggak ada jumlahnya 50.000 atau 100.000, nggak ada tuh. Penyuap dan disuap katanya sama-sama di neraka. Kita tahu itu, tapi kita masih melakukan itu. Jadi satu negara memang dalam tanda kutip ya brengsek. Sudahlah kita akui itu. Tapi pada saat yang sama kita juga melakukannya. Ini yang menjelaskan kenapa setiap pemilu orang Indonesia mudah dibeli. Ini yang menjelaskan. Risetnya Burhanuddin Muhtadi mengatakan pemilu 2019 angka orang yang mudah dibeli itu masih 33%. Kita terburuk di seluruh dunia nomor 3. Yang kalau saya sebut 2 negara yang lainnya belum tentu Anda bisa tunjuk di peta. Benin dan Uganda. Benin dan Angola. Nomor 1 dan nomor 2. Kalau Angola mungkin Anda tahu, mungkin Afrika. Benin di mana? Belum tentu. Enggak, maksud saya adalah itu 33% di 2019. Dan coba riset berikutnya di tahun 2024 itu sudah meningkat sampai hampir 50%. Orang 2024 juara berapa? Hah? Juara berapa 2024? Dia nggak bilang ya, Burhan ya, nggak bilang. Risetnya nggak bilang. Orang yang mau dibeli suaranya. Padahal teman-teman sekalian, ya, yang namanya pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional. Teorinya bilang begitu. Pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional. Anda bisa menghukum secara langsung pemerintahan yang nggak serius. Langsung, directly Anda hukum. Apa? Jangan dipilih. Tapi ternyata apa? Kita memilih karena ada 100.000. Karena 200.000. Mengapa saya mencintai Jogokarian? Karena Jogokarian itu melawan kemiskinan. Benar. Kemiskinan itu mendekatkan orang pada kufuran. Jelas. Orang mengambil 50.000, 100.000, 200.000 dari proses pemilu itu karena kemiskinan. Maka masjid memang harus bekerja seperti Jogokarian menurut saya. Nggak boleh ada orang miskin, nggak boleh ada orang nggak bisa makan. Dia yang harus nutupin. Karena kalau tidak, orang-orang ini gampang menjadi kufur. Orang-orang ini gampang menjadi penerima uang pemilu. Dan yang membuat apa? Negara tidak pernah bisa dihukumi secara serius. Maka harus diperbanyak kemampuan Jogokarian untuk menghidupi, atau masjid-masjid lain harus replikasi model Jogokarian. Itu kan penting. Karena kalau tidak, kita dekat dengan kekufuran dan membuat apa? Kita punya problem individual yang tidak bisa berangkat dari ibda binafsik. Kita nggak pernah bisa melakukan perbaikan. Selama kita masih pragmatis, ya, nerima duit. Selama kita masih terdesak sehingga kita kemudian menerima duit, kita nggak menjadi diri kita sendiri. Itu yang kedua. Kalau tadi yang pertama bicara soal negara brengsek, dalam tanda kutip ya, negara berubah menjadi pemburu rente, saya kira sudahlah, kita udah paham itu. Yang kedua, ini bicara soal kemampuan kita untuk mulai dari kita. Maukah kita untuk ikrar bahwa 2029 kita tidak akan memilih lagi presiden yang brengsek? Kita tidak akan memilih lagi berbasis pada uang. Kita, dan ini saya to be honest, saya cerita ya, jangan tertipu sama demokrasi. Demokrasi itu, yang terbaik itu sebenarnya demokrasi luas, bukan demokrasi kecil.
Demokrasi yang terbaik itu demokrasi terbaik itu demokrasi kecil, bukan demokrasi luas. Saya sering bilang memilih ketua RT itu lebih demokratis dibanding memilih presiden. Kenapa? Karena dalam pemilihan ketua RT, Anda tahu siapa orangnya. Anda tahu dia rajin ke masjid apa enggak, dia rajin bayar iuran sampah atau enggak, kalau dia Kristen dia rajin ke gereja atau enggak. Anda tahu kualitas individunya. Di Pilpres emangnya Anda tahu siapa Prabowo dan siapa Anies dan siapa? Anda semua Anda tahu. Anda berjarak. Anda mendapatkan sebuah gambaran berbasis pada yang digambarkan oleh berita, second hand reality, media. Itu yang membuat kenapa ya industri pemilu kaya raya. Konsultan, kalau Anda cek konsultan pemilu sekarang yang dekat ke Prabowo, saya tidak sebut nama ya. Sebut aja, coba cek berapa LHKPN-nya. Itu yang membuat dia kaya. Kenapa? Ya karena yang dia jual adalah packaging. Orang di packaging. Kan gitu tuh. Seringkali begitu, kan Anda berjarak, jauh Anda jaraknya. Kalau kita barangkali di Yogyakarta kenal Pak Mahfud, ya sudah paham betul siapa Pak Mahfud. Tapi emang Anda kenal siapa Prabowo? Anda kenal langsung Jokowi? Kan enggak. Anda enggak kenal. Enggak mungkin Anda bisa memilih secara rasional. Anda ditipu dalam tanda kutip oleh konsultan media. Konsultan media itu kan sekarang lagi heboh-heboh tuh bahwa Indonesia pakai konsultan Amerika kan? Asing kan? Orang yang teriak antek-antek asing itu pakai makanya adalah konsultan asing semua kan? Untuk memenangkan Pilpres kemarin, untuk gaya-gaya gemoy, untuk nangis-nangis. Mungkin kalian harus kunjungi TikTok sekarang, tagih orang yang nangis-nangis itu. Kan banyak sekali tuh yang nangis-nangis, itu ratusan tuh. Tiba-tiba ratusan bro, orang yang nangis-nangis kok Prabowo digituin, gitu-gitu loh. Coba tagih mereka sekarang. Di mana wajah orang-orang itu sekarang? Ya kan? Masih nggak dia nangis-nangis? Nah, itu yang saya mau bilang yang kedua ya. Jadi revolusi negara penting, pada saat yang sama revolusi personal menjadi penting. Yang ketiga, yang ini tidak kalah pentingnya menurut saya, tentu ada banyak lagi ya, tapi mohon maaf karena waktu terbatas saya cuma bisa bicara 3 di antaranya. Yang ketiga adalah kondisi global, kolonialisme. Kolonialisme itu adalah kemauan untuk menjadikan sebuah negara itu menjadi bawahannya dia. Apakah Islam melakukan itu dulu? Conquer? Iya. Di abad awal dia menyeberang sampai Tunisia, dia menyeberang sampai Cordoba, Spanyol. Iya. Tapi apa yang membedakan antara kolonialisme Barat dengan kolonialisme Islam? Ini ditulis dalam bukunya Ania Lomba. Itu dari disertasinya kalau tidak salah. Dia menjelaskan yang membedakan itu adalah apa? Semangat kapitalisme. Di Islam nggak ada tuh semangat untuk mengekstraksi orang. Bahkan yang namanya ganimah, fai, itu diatur dengan detail. Beda dengan semangat kapitalisme. Semangat kapitalisme itu ngambil. Dan ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Amerika kan. Banyak negara-negara, tapi salah satu yang paling banyak pembicaraan kita sekarang adalah Amerika dan Israel. Jelas itu. Anda bayangkan, ya, ada 2 yang sedang dibicarakan orang nih banyak. BOP, Board of Peace, nanti Mas Sofwan bisa jelasin banyak tuh. BOP dan ART, Agreement Reciproc Trade. 2 ini menjadikan apa? Amerika itu menjadikan dia menjadi seperti kolonialisme awal. Ini kayak kolonialisme awal itu. Ingin menguasai suatu negara, mencaplok dengan cara ekonomi. Bukan dengan penaklukan. Ini yang dibenci oleh Soekarno yang selalu berpidato sebagai lawan neokolonialisme kan. Ini kan neokolonialisme nih. Dan ini yang sedang terjadi. Bodohnya adalah Indonesia dengan
Legowo ngikut dengan bangga, coba bayangin. Kalau BOP itu, nanti silakan nanti Anda bayangkan BOP itu, kita ngirim pasukan. Mungkin sekitar 8.000 sampai 20.000. Akan berhadapan dengan pejuang-pejuang Hamas. Coba bayangin. Ditaruhnya kemungkinan itu ditaruh di Rafah. Kantungnya Hamas. Kita pakai duit sendiri pula itu. Ngirim itu pakai duit sendiri kita. Kalau orang yang menandatangani ini adalah orang yang paling sering berpakaian seperti Soekarno. Ya. Dan kalau dia baca kembali Dasasila Bandung, dia pasti akan malu. Kalau coba Anda searching Dasasila Bandung. Dasasila Bandung itu adalah kesepakatan Dasasila di Bandung ketika Konferensi Asia Afrika. Anda baca Dasasila Bandung itu. Dasasila Bandung itu berbicara soal apa? Tidak boleh harus ada penghargaan terhadap tanahnya orang. Nggak boleh diambil. Kita nggak boleh ikut campur tangan dengan negara orang. Kita kemudian harus menghormati kemerdekaan, penjajahan. Ada 10 Dasasila yang ditandatangani oleh Soekarno, Jawaharlal Nehru, dan lain-lain sebagainya. Ini kalau dibaca sama si bapak yang berpakaian Soekarno ini, harusnya dia malu. Saya memang bilang begitu. Dia dengan legowo meletakkan lehernya di hadapan kepentingan orang. Belum lagi kalau kita bicara ART. Nah nanti ART ini ya Allah, sudahlah. ART ini kita dikasih tarif, iya kan? Sedangkan barang-barangnya dia nggak boleh tarif. Kita wajib membeli. Kita wajib membeli mulai dari produk minyak. Makanya Prof, saya ini dugaan, wallahualam benar atau tidak, dugaan saya korupsi Pertamina yang sedang heboh-heboh ini jangan hanya ganti pemain saja. Ini persoalan ganti pemain nih. Bukan pemberantasan korupsi yang asli, tapi soalan ganti pemain. Ya, karena ya pemain baru akan masuk. Coba bayangkan kita punya kewajiban membeli produk sampai ratusan triliun nilainya. Ya. Setiap tahun semua barang-barang dia masuk dalam kondisi nol. Ya, kondisi nol pajaknya, cukainya, tapi barang-barang kita kenanya 19 di dia. Saya ingin bilang apa? Ada penjajahan global dan negara tidak punya kemampuan untuk berdiri telak, untuk berhadapan dengan seperti Soekarno berpidato dulu bahwa mari Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Ada. Nggak berani. Nah, mungkin saya ingin mengatakan begini, 3 ini ya penyebab di antara sekian banyak penyebab. Karenanya, saya kira banyak yang harus kita lawan. Saya ingin mengatakan begini, ini bukan ajang untuk menyerah, bukan ajang untuk lari ke luar negeri aja dulu, ini bukan ajang untuk jadi, kita tidak punya masa depan, bukan menurut saya. Iya, saya menolak juga ide itu, tapi menurut saya bukan ajang itu. Kenapa? Karena inilah ajang jihad kita, Pak. Ini ajang jihad kita nih. Mencintai tanah air itu kan sebagian dari iman. Ini ladang jihad kita. Kalau dengan negara kita harus berhadapan-hadapan, tegur kebijakan negara yang tidak benar, berikan catatan, berikan masukan. Dan itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Pak Mahfud saya kira udah di podcastnya itu sekian baca teriakin yang begituan. Dan kita harus melakukannya. Yang kedua, mulai dari diri sendiri, Pak. Jangan jadi orang yang terpecah isi kepalanya. Ngomongnya anti korupsi, keluar langsung nyogok ketika ditilang. Jangan, Pak. Dalam tanda kutip anak muda kita sering bilang begini, jangan anak muda kita kepalanya aja sosialis, perutnya kapitalis ternyata. Gitu tuh, kata cerita anak muda. Nah maksud saya, mari kita mulai dari diri sendiri. Dan Ramadan saya kira seperti kata Pak Mahfud tadi udah jelas itu. Ya kan?
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira clear. Ketakwaan itu bukan dimensinya hanya sekedar personal tapi juga sosial. Tanggung jawab personal itu kuat, tanggung jawab sosial itu besar. Ini tugasnya yang kedua. Yang ketiga, berhadapan dengan kepentingan asing. Ini jihad kita, Pak. Ingatkan negara, lawan. Saya sering, Pak Mahfud, saya sering agak galau dengan umat Islam Indonesia sekarang ini. Umat Islam Indonesia hanya rajin berkumpul untuk menentukan kapan dimulainya Ramadan dan kapan dimulainya Idul Fitri. Berdebat sampai berhari-hari. Padahal metode itu kita udah tahu lama. Dan dua-dua metode ilmunya Allah dua-duanya. Ngapain diperdebatkan? Itu yang membuat umat Islam berkumpul. Belasan ormas berkumpul dalam satu ruangan. Yang pertama saya kutip dulu film Joker gitu ya. Dari Mbak Rani duluan. Film Joker itu bilang orang jahat adalah orang baik yang tersakiti kira-kira gitu ya. Saya kira begini. Film Joker itu menggambarkan sebenarnya sisi manusiawi. Ya manusiawi. Tapi kan bukan itu yang harus kita iakan. Kita nggak perlu menjadi jahat karena orang lain menjadi jahat. Nggak perlu. Kita bisa tetap baik kok. Kan kita tetap bisa baik. Orang lain mau masuk mau korupsi kan kita tetap bisa baik. Kita nggak harus ikut dalam tabuhan orang. Memang ini berkaitan betul dengan makom. Tadi Pak Prof Mahfud sudah bilang kan, ini makomnya nih, makomnya orang itu ya kalau tidak bersekongkol nanti dipecat dari kerjaan, kemudian tidak dapat makanan ya ya silahkanlah, itu bagian dari pertimbangan sendiri. Anda bisa lihat makom Anda di mana gitu. Makom itu adalah panggilan Anda, sebenarnya posisi Anda di mana. Saya kira enggak harus sih kita menjadi jahat karena orang lain jahat. Karena orang lain korupsi kita akan korupsi juga. Karena orang lain menyekolahkan anaknya ke situ karena bayar, kita juga mau bayar juga. Enggak menurut saya. Ada hal yang harus dipikirkan lebih. Karena saya sederhana bagi saya. Itu tadi, yang namanya suap menyuap, itu sama-sama di neraka. Bahwa tidak terhindarkan kita naik motor baik-baik, ada yang selebor, ada yang nabrak, ya itu soalan, ya itulah nggak bisa terhindarkan. Itulah yang namanya kehidupan sosial. Tapi ketika berhadapan dengan prinsip hidup umat Islam, saya kira panggilan itu harus dinaikkan. Panggilan itu harus dijaga. Jangan kemudian dan sebenarnya ajaran Rasulullah itu banyak kan. Kalau memang kita udah nggak mampu melawannya, maka ya hijrah. Hijrah itu kan adalah bagian dari minaz-zulumati ilan nur kan. Bergerak dari satu kegelapan ke arah cari yang lebih baik. Kalau ini benar-benar sudah gelap, ya hijrah. Iya kan? Jangan nganggap kesedihan, kesulitan itu adalah akhir. Malah tantangan itu yang benar. Saya suka betul penjelasannya, siapa nih, saya lupa. Dia mengatakan begini, coba dibayangkan, Rasulullah ketika mengalami tahun-tahun kesedihan, ya kan, dia kalah, meninggal, lalu kemudian Khadijah juga. Ketika mengalami tahun-tahun kesedihan, apakah Allah menghibur Rasulullah itu dengan hadiah? Kan enggak. Allah tarik dia Isra Mi'raj, tapi ketika Isra Mi'raj, itu yang didapatkan apa? Kerjaan, tugas, disuruh sholat 5 kali. Itu kan menarik sebenarnya. Bagaimana Allah, apakah orang sedih itu, orang kesusahan dikasih hadiah? Enggak. Malah dikasih tugas, dikasih tantangan, karena itulah cara kita untuk naik derajat. Jadi jangan dipikir bahwa ini sulit, enggak. Mulai, coba aja. Kalau nggak bisa hijrah, kalau tetap nggak bisa, ya lawan. Ada posisi di mana itu harus dilakukan. Itu menurut saya. Ya menurut keyakinan saya, ya, kira-kira gitu. Nah memang penting untuk berani ndak kita untuk mengatakan secara keras gitu. Kulil hak walau kana murran gitu misalnya. Tetap akan berkata yang benar walaupun ya tidak baik bagi kita.
Nah, menurut saya tanaman-tanaman begitu yang penting dilakukan. Nah, cuman begini teman-teman sekalian, saya suka percaya bahwa seringkali salah satu gerakan yang dilakukan oleh kolonialisme juga dan termasuk negara itu seringkali membungkus kepala kita dengan hal-hal untuk menghilangkan imajinasi kita sebagai sebuah berbangsa dan imajinasi kita sebagai umat Islam yang baik. Seringkali begitu tuh, kita ditutupi imajinasinya. Itu sebabnya biasanya negara salah satu kerja paling pertamanya itu adalah menghancurkan yang namanya sejarah. Karena sejarah itu kan adalah pelajaran. Apa gunanya sejarah? Sejarah itu adalah pelajaran dan itu sebabnya seringkali negara kerja pertamanya adalah mengintervensi sejarah kan. Itu sebabnya kenapa ada buku sejarah baru. Itu sebabnya dengan segala catatan kita bisa perdebatkan di sini, Soeharto menjadi pahlawan. Itu namanya intervensi sejarah. Merusak imajinasi kita sebagai bangsa, imajinasi kita tentang mana yang hak dan yang mana yang batil. Perkosaan 98 itu dianggap tidak pernah ada. Coba bayangkan. Imajinasi kita soal sejarah itu yang mau dihapus. Kan ini yang harus kita waspadai. Dalam artian begini, memang ada gerakan-gerakan kulil haq walau kana murran dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama, jangan-jangan ini bagian dari menghapus imajinasi itu. Kita seakan-akan dibenarkan ya karena Indonesia sudah budayanya budaya korupsi. Saya nggak percaya bahwa Indonesia budaya korupsi. Karena kalau Indonesia budaya korupsi sudah menjadi budaya, maka koruptor budayawan. Saya kira enggak lah. Iya kan? Kan logikanya begitu tuh. Logikanya kalau korupsi adalah budaya, maka koruptor budayawan. Saya kira enggak. Kita sedang ditanami tuh menurut saya. Kita sedang diiyakan seakan-akan untuk mengatakan ya sudah rame-rame aja. Yang penting kita rame-rame. Enggak, kita harus melawan itu. Kita harus membangun budaya baru. Ini yang kalau istilahnya Gramsci, kalau Anda baca Antonio Gramsci itu bilang seringkali negara mau mempengaruhi isi kepala Anda, itu caranya adalah hegemoni. Menutup yang seakan-akan itu menjadi benar, menghegemoni isi kepala Anda. Seakan-akan ya udahlah itu benar dan kita lakukan secara bersama-sama. Enggak, itu bagian dari hegemonistik. Yang harus dilakukan adalah mengcounter hegemoni itu, lawan hegemoni, bangun yang namanya budaya baru. Karena kalau enggak, kita akan terima semua. Kita akan terima menjadi sebuah kebenaran. Saya hari-hari ini saya akan sedang debat dengan Pigai. Pak, karena bagi saya nggak suka debat. Saya nggak suka. Menurut saya nyaris tidak banyak hasilnya. Apalagi kalau soalan mohon maaf, saya pikir Pak Mahfud juga sepakat ini. Hadir di acara debat-debat itu sudah saya hindari. Dalam bertahun-tahun sudah saya tolak. Anda nggak pernah lihat lagi saya di mana-mana, mulai di ILC, di demokrasi rakyat bersuara, enggak. Karena saya mengatakan say no, enggak. Saya merasa di situ menjadi tidak ada kedewasaan seringkali. Tapi kenapa saya nerima debat ini? Saya mau bilang bahwa yang namanya negara itu tidak boleh membangun seakan-akan dia bekerja hanya dengan jargon. Saya sudah paham segalanya, maka pasti paham menjadi baik. Enggak. Kita harus lawan itu. Itu gejala jargonisme kan. Percayalah, negara pasti bekerja yang terbaik untuk Anda. Enggak. Jangan Anda percaya itu. Harus kita tagih. Iya, kerjamu yang baik itu apa? Apa yang Anda lakukan? Dan mari kita perdebatkan, betulkah kerjaanmu itu? Dan itu yang sedang saya ikhtiarkan. Maka orang banyak sekali yang WA, udahlah ngapain berdebat, ngapain. Ya udahlah, kadang-kadang saya harus ambil posisi itu. Tapi bagi saya ya sudah, saya datang aja. Karena saya mau bilang, negara itu nggak boleh dibangun dengan jargon. Enggak. Masa kita mau dibangun, saya akan kejar koruptor sampai Antartika. Tapi mana? Kan nggak bisa. Bukan, negara nggak dibangun dengan jargon.
dibangun dengan kerjaan. Kerja nyata. Mana? Mana yang dikejar itu? Iya kan? Mana katanya mau membangun kalau yang dimaksud membangun generasi lanjut dengan MBG, menurut saya perdebatannya bisa panjang deh. Apakah MBG itu meningkatkan kecerdasan bangsa? Sudahlah. Iya kan? Perdebatannya bisa panjang, apalagi kalau yang dikasih itu adalah makanan-makanan ultra processed food. Mana ada ultra processed food itu bisa membangun? Sudahlah, itu bisa panjang. Itu sebabnya kita harus perdebatkan. Yang kedua saya mau bilang, kenapa kita harus perdebatkan? Karena negara ini harus kita kritisi. Penting. Demokrasi, dalam demokrasi yang namanya kekuasaan itu diperoleh bukan dari Tuhan. Bukan. Itu diperoleh dari pemberian. Dia wilayahnya bukan sakral, dia profan. Dia kasih. Karena dia dikasih, maka kita butuh yang namanya kritisi. Kita butuh yang namanya kritik. Karena kekuasaan dia bukan kekuasaan yang berbasis Tuhan. Di zaman Rasulullah, penting enggak yang namanya oposisi? Enggak. Karena basisnya adalah basis percaya, keimanan. Relasi kita langsung. Iya kan? Syahadah di awalnya. Karena kita sudah percaya, maka Rasulullah kita pegang sebagai pemimpin. Kalau mohon maaf, presiden sekarang emangnya anda pakai syahadat? Kan enggak. Enggak. Itu sebabnya harus dikritik. Karena dia bukan kekuasaan yang dikasih dari langit. Karena bukan dari langit, dia bisa salah. Bahayanya adalah kalau dibangun pembenar-pembenar untuk membenarkan itu. Itu yang harus kita kritisi misalnya. Mengatakan masuk ke BOP adalah bagian dari kerja-kerja Rasulullah seperti perjanjian Hudaibiyah. Nah, berdebat kita. Iya kan kita bisa berdebat tuh. Apa iya? Kalau perjanjian Hudaibiyah Rasulullah melakukan itu, percaya kita. Maksum Rasulullah itu. Iya kan? Kalau presiden kita, enggak lah, enggak mungkin masuk maksum. Enggak mungkin. Dan itu sebabnya kita harus bisa berdebat. Betulkah tindakan yang dia ambil? Benar atau salah? Kira-kira itu. Itu ya, jadi dua hal itu menurut saya menjadi penting. Kenapa kemudian harus dilakukan? Nah, soal ijazah begini. Oh enggak. Masih ada satu lagi. Ijazah itu begini. Ijazah saya tidak punya kapasitas. Saya bukan pemegang jabatan administrasi di UGM. Yang bisa pegang jabatan administrasi untuk ngoprek-ngoprek. Bukain dia punya NIM, dia punya sejarah, itu bukan saya. Saya nggak punya. Kalau saya rektor, Anda boleh tanya itu. Gampang saya jawabnya kalau saya rektor. Karena saya pemegang kewenangan administratif untuk itu. Saya enggak. Fakultasnya aja beda. Fakultas hukum sama fakultas kehutanan. Ini jelas nggak bisa. Mau dapat info aja terbatas lah. Ya saya nggak tahu kenapa bisa terbatas. Tapi ya betulkah? Ada yang bilang betul. Kalau bicara-bicara dengan guru besar yang lain, ada yang bilang betul dia tamatan situ. Ya walau alam saya. Saya tidak bisa memverifikasi dugaan Roy Suryo, saya juga tidak bisa memverifikasi jawaban guru besar ini. Jadi apa yang harus saya jawab? Saya kan tidak punya. Ya kan? Kalau Anda bicara prinsip logika, logika itu mengatakan begini. Tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Itu pasti. Itu prinsip logika. Hanya yang memiliki yang bisa memberi. Ya saya nggak punya, gimana saya mau ngasihin jawaban ke Anda? Saya kan nggak punya, kewenangannya nggak punya, informasinya terbatas. Nah, saya menaruh hormat kepada teman-teman Roy Suryo, CS, lakukan, hajar, maju terus. Saya setuju dengan Pak Mahfud, nggak boleh digeser menjadi menyebarkan berita bohong, nggak boleh nih. Karena yang paling penting harus dikejar adalah ini pemalsuan apa enggak. Saya setuju itu, saya setuju. Cuma teman-teman jangan sampai isi kepala kita
Bahkan bicara soal keadilan harus dipaksa menuju ke arah ijazah. Banyak sekali hal lain yang harus kita teriakkan bersama selain ijazah. Banyak hal lain. Jangan sampai ijazah ini yang kita khawatirkan adalah mengalihkan perhatian kita dari yang lain. Ijazah itu penting, iya, tapi bukan berarti harus menghilangkan isu lain, isu BOP, isu MBG, isu trade, isu yang lain banyak banget. Koperasi merah putih, banyak. Jangan itu. Jadi saya setuju aja, silahkan Anda mau dorong. Baru saya begini, mari kita belajar bekerja secara advokatif. Anda tahu advokasi ya? Advokasi itu adalah berbagi kerja. Teman-teman yang sudah mendorong soal ijazah, lanjut, hajar. Biarkan orang lain mengerjakan yang lain. Karena kalau kita semua mengerjakan soal ijazah, maka pertanyaannya adalah siapa yang ngerjain yang lain? Siapa yang ngerjain yang lain? Enggak apa-apa, lanjutkan itu, tapi jangan bunuh. Jangan berpikir zero sum game di kepala kita. Zero sum game itu adalah karena kita semua bekerja di sini, maka yang lain dinihilkan. Ya jangan. Yang lain tetap kerja. Saya menaruh hormat ke teman-teman, apalagi kawan-kawan kita semua. Ada Refli Harun teman luntang lantung ke sana kemari. Sudahlah, kita taruh hormat, maju, monggo. Bahkan kita bantu dalam beberapa hal. Nggak usahlah saya ceritakan apa yang kita bantukan. Menelpon Mas Refli, Mas tolong dong ngomongin ke sini, kita ngomongin yang apa yang bisa. Tapi kan bukan semua orang harus mengerjakan itu. Karena ada banyak isu lain yang harus kita tangani secara proper juga. Penting. Nah, ini yang saya mau bilang bahwa terakhir yang saya mau bilang, pentingnya kita melakukan sesuatu. Pentingnya kita melakukan. Tadi Pak Mahfud sudah menjelaskannya. Sesuai dengan makom kita. Mangkana minkum mungkaran fayughayyiru biaidihim. Fa illam yastati fa bil lisani. Fa illam yastati qalbi. Tapi Rasulullah bilang apa? Wa zalikal adhaful iman. Selemah-lemahnya iman kalau kita sering pakai hati aja terus. Pak Mahfud sudah mencontohkannya. Saya kira Pak Mahfud sudah melakukannya. Iya kan? Biaidihim fa bil lisani Pak Mahfud sudahlah. Tapi jangan kita terus mau pakai hati aja. Mari kita gunakan makom kita masing-masing. Teman-teman mahasiswa, ayo dong. Teman-teman dosen, ayo gunakan ilmunya. Teman-teman yang punya kapasitas di situ, ayo gunakan ilmunya. Sama-sama kita lakukan. Karena ini penting. Ya, kemungkaran yang kita biarkan itu bisa benar karena kita biarkan. Itu bahaya. Maka ayo lakukan sesuatu. Coba bayangkan, ini sudah 2 tahun setelah pemilu. Saya berani bertaruh, paling sebentar lagi nggak ada lagi orang ngomong pemerintahan secara baik. Karena orang sudah memanaskan mesin untuk pemilu 2029. Bahkan perdebatan-perdebatannya kan sudah mulai itu. Apakah Pak Prabowo akan bersama Gibran apa enggak? Coba bayangkan. Baru 2 tahun kerja belum jelas, janji 19 juta lapangan kerja belum ada. Masa sudah bicara soal 2029 kita satu perahu lagi atau enggak? Jokowi ngomong kemana-mana, ini insya Allah akan kita gunakan 2 periode. Masa itu yang mau diperdebatkan? Jangan dialihkan teman-teman, tetap gas. Kira-kira begitu. Terima kasih. Anda bicara teori perubahan itu secara sosiologi ada beberapa teori yang menarik menurut saya. Ada Anthony Carlyle, ada Arnold Toynbee, ada banyak sekarang banyak yang berubah. Tapi kira-kira ide-idenya itu begini, ada yang percaya bahwa perubahan itu harus ada pemimpin besarnya, harus ada tokoh besarnya. Saya nggak tahu nih, malam ini kita mau baiat enggak? Pak Mahfud menjadi tokoh besarnya misalnya. Amin. Gitu ya. Yuk. Kan selalu begitu tuh kalau teori itu. Teori yang kedua itu biasanya bicara tentang creative minority. Arnold Toynbee bicara itu. Bahwa perubahan itu kalau ada sekelompok orang yang kreatif melakukan perubahan. Memikirkan. Nah ada juga yang percaya bahwa teori pergerakan itu
harusnya seperti apa istilahnya, rimpang. Seperti apa, akar tuh. Jadi dia tidak kelihatan di atas, tapi dia bergerak ke bawah gitu. Rimpang. Saya kira terserah kita percayai teori apa. Bisa jadi juga kita harus mensinkretikkan tiga ini supaya menjadi satu. Tetapi hal yang pasti, saya mau bilang begini. Harus kita teriakkan ini pada negara, karena ini sebagian cinta kita pada negara. Kenapa kita teriakkan ini? Apakah karena kita benci Prabowo? Enggak. Apakah kita benci Gibran? Bukan. Saya nggak pernah membenci secara personal. Kita bukan membenci, tapi yang kita lakukan karena kita kecintai negeri ini, kita berharap bahwa negeri ini kelak itu akan baik. Kenapa kita melakukan ini dari sekarang? Tidak untuk sepelik Indonesia ya, jangan harapkan Indonesia langsung baik besok. Tiba-tiba Anda teriak begini, besok tiba-tiba Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Enggak. Anda harus berani untuk bermimpi dan memikirkan bahwa hari ini saya lakukan karena saya berharap anak cucu kelak saya itu hidup dalam keadaan Indonesia yang lebih baik. Ini akan makan waktu. Jangan berpikir kayak jentikan jari, hokus pokus, simsalabim, besok tiba-tiba semua berubah. Enggak. Enggak. Harus ada endurance kita dan harus ada imajinasi yang jauh. Untuk mengatakan, saya berharap anak saya kelak, atau boleh jadi cucu saya kelak, itu akan hidup di Indonesia yang lebih baik. Dan itu sebabnya kenapa saya harus menanam pohon dari sekarang. Saya harus melawan dari sekarang. Karena ini akan makan waktu. Endurance kita harus cukup untuk itu. Lagi-lagi karena kita mencintai negeri ini. Ya, jadi kalaupun ada intel di antara kita, yakinlah kita nggak mau ngapa-ngapain kok kepada Indonesia. Kita mencintai republik ini, makanya kita menyampaikan ini. Kecintaan yang melampaui kepada personal. Anda boleh menjadi anak abah. Anda boleh menjadi Prabowers, Anda boleh menjadi Ganjaris, boleh silahkan. Tapi harus ada kecintaan yang melampaui itu. Yaitu apa? Ingin melihat Indonesia yang lebih baik, supaya anak kita kelak, cucu kita kelak, hidup di Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.